Malah saat itu yang ketika mama meninggal itu saya tidak mikir tentang mama saya malah. Sangat durhaka sekali mungkin, tapi saya hanya mikirin bagaimana cara adik saya hidup ke depannya karena kita bukan keluarga mampu atau mungkin bisa dibilang tidak mampu sama sekali. Yang saya pikirkan pada saat itu bagaimana caranya kita tuh hidup. Oh. Selamat sore sahabat Opa Guru, salam sehat dan bahagia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sore hari ini Opa Guru masih berada di Majalengka, tepatnya di Medland Semara Hotel, ditemani oleh salah satu alumni dari SMK Medland dan juga alumni Medland College di sini, yang baru saja vacation nih, atau sedang vacation ya, Sedang vacation. dari Amerika, karena kebetulan pada saat bulan ini Cin datang ke Indonesia dan saya minta Cin untuk datang di sekolah untuk bisa berbagi kepada adik-adik kelasnya dan pengalaman Cin yang tentunya mudah-mudahan bisa memberikan sebuah motivasi baru dan inspirasi bagi adik-adiknya. Oke, Cin, Ya, Pak. gimana rasanya di Amerika? Mungkin enak ya karena selalu mendapati negara-negara baru setiap harinya karena di kapal pesiar. Oh, di kapal pesiar. Ya, jadi mendapati negara-negara baru setiap harinya. Karena saya dapat di negara Amerika ini, kapal pesiar Amerika ini, setiap harinya hanya mengelilingi seperti Amerika Latin dan lain-lain, tidak ke arah Eropa dan lain-lain sih. Dan itu sangat menyenangkan sekali. Oke. Cin ini asli Indonesia kan? Asli Indonesia, Pak, Warga alhamdulillah. negara Indonesia. Pemegang Warga KTP, negara masih KTP Indonesia Indonesia, ya? Pak. Oh, lahir di Indonesia, Lahir di Indonesia. tapi besar di Indonesia ya. Di Indonesia juga. Tapi cari uang di Luar Amerika, di luar negeri. Oke. Cin umur berapa sekarang? Umur saya 22 tahun sekarang, Pak. 22 tahun. Alhamdulillah. Ya, 22 tahun. Ketika Cin memutuskan pergi pertama kali ke luar negeri, ya, kerja kalau nggak salah di Bulgaria ya. Ya, di Bulgaria. Itu umur berapa, Cin? Umur mungkin sekitar 20-an ya? 19-20 ya. 19-20 ya? Ya. Takut nggak? Nggak begitu takut sih, Pak, karena mungkin sudah pernah ke beberapa kota ya. Dan menurut saya merantau itu sama saja. Cuman hanya paling beda bahasa dan budaya. Oh, jadi jiwanya jiwa perantau nih. Iya. Ya. Cin asli lahir di Pontianak ya? Lahir di Bekasi sih. Oh, lahir di Bekasi. Iya, asli Jawa Oh, Barat. asli Bekasi. Saya pikir di Pontianak. Oh, tidak. Itu orang tua saya yang Orang tua di Pontianak. Pontianak. Oke. Cin. eh Mama meninggal tahun 2021 Desember. Mama meninggal tahun 2021 bulan Desember. Desember. Lalu Papa Papa itu meninggal ketika saya masih kelas 2 SD mungkin ya. kelas 2 SD, Papa meninggal. Berarti eh dari 2 SD kurang lebih umur 8-9 Ya, tahun ya. mungkin sekitar itu. 8-9 tahun berarti hampir 10 tahun Cin Hidup tanpa bersama ayah. dengan Mama tanpa ayah. Ya, tidak mudah. Tentunya ada perjuangan. Bahkan yang membuat Cin lebih terpukul nggak sama Mama meninggal? Merasa, aduh, kok begini sih? Kok jahat bener sih hidup ini? Saat itu sih saya tidak merasa terpukul sekali sih, Pak. Malah saat itu yang ketika mama meninggal itu saya tidak mikir tentang mama saya malah. Sangat durhaka sekali mungkin, tapi saya hanya mikirin bagaimana cara adik saya hidup ke depannya karena kita bukan keluarga mampu atau mungkin bisa dibilang tidak mampu sama sekali. Yang saya pikirkan pada saat itu bagaimana caranya kita tuh hidup. Oh. Jadi pada saat tahu Mama meninggal, tidak terjebak dengan kesedihan, Kesedihan. tidak melankolis, Yes. lalu tidak lalu jadi merenung nasib, tapi justru bagaimana melanjutkan hari demi hari kehidupan di hari-hari ke depannya ya. Apa Ya. yang pikirin hari-hari ke depannya? Tidak ada sih, Pak. Sebenarnya lebih ke arah ya lebih mikir adik saja sama karena ekonomi tidak stabil sekali saat itu jadinya cuma mikirin bagaimana saya meng-create uang saya lah. Oh, Meng-create pikiran juga supaya saya
lebih maju daripada yang lain juga. Karena cukup tidak mudah. Misalnya kalau ada struggle seperti itu, saya terlalu sedih dan lain-lain pada saat itu. Generasi strawberries, generasi atau Gen Z, cengeng, Ya, mudah rapuh, mudah patah, dan sebagainya. Tapi saya nggak lihat itu dari Cin. Cin ini generasi Z atau generasi apa? iya generasi Z karena saya lahir di 2022 kan. 2022 ya. Siap. Jadi masuk ke strawberries ya. Iya Pak. Nah, kenapa Cin nggak mengeluh, nggak merasa patah? Padahal kondisinya berat loh. Mengeluh sih mungkin saya mengeluh Pak, normal. Tapi saya tidak ngumbar keluhan saya tetap gerak walaupun saya ngeluh tapi saya tetap gerak, tetap mikir bagaimana besok lebih baik dari hari saya yang sekarang nih, dari hari ini. Saya selalu mikir, mikir dan mikir. Saya nggak pernah mengeluh sih normal sih, mengeluh, patah hati itu saya pernah, itu normal sekali. Tapi saya nggak pernah nyerah aja itu Pak. Nggak mencari pelampiasan lain tuh? Tidak Pak, Nggak. ada. Apa pelampiasannya ketika ternyata mama meninggal, adik harus apa pelampiasan Cin? Pelampiasan saya duit sih Pak. Proyek duitnya gimana? Duitnya kenapa duit? Ya pelampiasan, Pelampiasannya cari uang, cari uang. cari uang. Ya itu pelampiasan saya, cari uang. cari Makan enak, tidur enak tuh. Oh, Itu pelampiasan saya selama ini. selama ini, Oh. Sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi buat Cin bekerja, yang penting Cin bisa menikmati uang hasil kerja Ya. itu dengan tidur enak, Makan enak, makan enak, sudah cukup. sudah cukup, Ya lebih dari cukup. lebih dari cukup ya. Siap. Ada lebihnya? Ada lebih dari cukup. Karena dari- kemarin mungkin Jadi ya, ada uang lebih dari hasil makan enak dan tidur enak. ya pasti. Ada di mana sekarang uangnya? Ada di ada di dompet. Ada di dompet atau diinvestasikan apa enggak? Ya diinvestasikan pastinya. Ditabung? Ya ditabung, diinvestasikan. Oh, Ya pokoknya dikelola dengan baik. oke. Nah, sekarang Cin, satu hal yang mungkin ingin Opa Guru tanyakan sama Cin nih, ya. Banyak orang saatnya anak muda ya, seumur Cin tidak mudah cari kerja di Indonesia, Tuh Pak. ya. Kalaupun ada kerja di Indonesia, pasti dengan kompensasi yang ya mungkin hanya cukup untuk 1 bulan itu, atau dia tidak bisa nabung lah, ya. Bukan karena dia boros, tapi memang karena besaran daripada UMR atau UMP di sini emang sangat hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup 1 bulan itu. Siap. Ya, bahkan ada yang di bawah itu. Nah, ketika Cin memutuskan untuk pergi ke luar negeri, apakah karena Cin melihatnya seperti itu, atau Cin melihat sisi lain? Mau gaji yang lebih besar daripada Indonesia, mau apa, atau Cin melihat bahwa saya harus ke luar negeri karena memang saya harus mendapatkan satu experience, satu wawasan, satu pengalaman, hal yang berbeda, atau gimana Cin? Ya, saya nggak munafik juga pasti karena uang memang. Karena jauh lebih besar di sana. Kedua memang karena saya suka bertemu dengan orang baru. Apalagi dengan orang internasional yang bukan Indonesia. Saya Oke. suka ketemu mereka. Saya senang ngobrol sama mereka. Banyak ilmu yang saya dapat juga dari mereka. Itu alasan kuat saya kenapa saya keluar negeri. Dan mungkin salah satu hal yang paling saya suka dari saya keluar negeri adalah ya saya gampang jadi lebih baik. Saya karena keluar dari circle, dari zona nyaman saya di Indonesia kan. Oke. Saya akhirnya baru tahu tuh jawabannya, Cin. Karena ada temannya Cin yang jangankan ke luar negeri, Cin. Hanya beda kota aja nggak mau, Cin. Oke. Nggak apa-apa, Cin. Nyantai aja, Cin. Ya. Padahal masih satu Jawa Barat, Cin. Nggak Nggak mau. mau. Nah, ya. Oke, tapi menarik tuh, Cin, ya. Yang Cin bilang bahwa harus keluar dari zona nyaman, Yaps. keluar dari circle yang membuat Cin terjebak dalam satu kondisi yang ya hanya itu saja. Nah, Yes. sekarang, apakah Cin sekarang dengan keluar dari zona nyaman, Cin dapat apa dok kalau itu? Saya dapat banyak karena zona nyaman ini menurut saya itu adalah hal yang
memang tidak perlu dilakukan terus-menerus Pak jangka panjang karena bisa membuat kita semakin ya malas, semakin tidak mau explore, semakin tidak ada rasa ingin tahu. Itu zona nyaman tuh di situ. Tidak sekejam itu Pak zona nyaman, cuman menurut saya seperti itu. Membuat kita terlena ya. Terlena. Tuh, zona nyaman membuat kita terlena. Untuk sahabat-sahabat Chin di generasi Z dan Strawberry. Lepaskan zona nyaman supaya Tidak terlena. tidak terlena. Oke ya. Nah, sekarang kalau nggak salah Chin tahun berapa ke Bulgaria Chin? Tahun 2023 mungkin ya. Lalu sebelumnya Chin ada di Palu ya? Di Palu, Sulawesi Tengah. Mana lebih nyaman Palu dengan Bulgaria? Lebih nyaman ya. Sama saja sih Pak. Sama aja. Sama aja sih. Bedanya kan mungkin di sana ada musim dingin, di Palu musimnya panas. Panas terus ya? Ya, cuma sama aja sih Pak. Pasti ada masalahnya, pasti ada ininya sama aja. Oh. Makanya tadi saya bilang pertama, merantau tuh sama saja. Mau dimanapun sama aja, rasanya sama aja. Cuman beda ya itu tadi, musim mungkin bahasa, mungkin ini, itu saja. Pernah menangis? Di Palu ya, di Bulgaria, iya karena ingat mama aja, tapi itu. Kemarin iya juga, jadi cuma satu kali aja setiap momennya. Ya, tidak Kemarin lebih. di Palu, apa yang buat Chin menangis di Palu? Di Palu menangis karena mama. Oh, karena mama. Ya. Karena ingat opa guru ya? Karena mama. Karena mama. Karena mama. Di Bulgaria karena mama. Karena rindu mungkin ya. Oh, itu ya. Ya. Di saat sedang dalam keadaan ngedrop, Yes. mungkin kalau ada mama kan bisa cerita ke Benar. mama, ada motivasi ya. Benar. Tapi hanya dalam imajinasi aja Yep. gitu ya. Oh. Lalu di Bulgaria Karena mama juga. karena mama. Ya. Dan terakhir Chin cerita katanya, Pak di tempat saya sekarang nih di Norwegian Mhm. cruise ship ya, di kapal pesiar nih Chin. Lebih berat daripada Bulgaria, betul? Betul Pak. Karena standar mereka itu sangat tinggi sekali. Karena tekanan ya, Ya, jauh sekali. pressure-nya dan sebagainya. Hmm. Tapi apa sisi positif ketika Chin melihat itu sebagai satu pressure, satu tekanan? Ada nggak sisi positif yang Chin temukan dengan pekerjaan Chin saat ini? Banyak sih Pak, kayak mungkin kita jauh lebih disiplin ya. Pertama itu, kedua kita lebih percaya diri lagi, ketiga kita lebih harus belajar lagi dan lain-lain. Banyak sih Pak. Karena di kapal pesiar pilihannya ada dua aja sih menurut saya. Lanjut atau berhenti di sini. Jadi kalau mau lanjut banyak banget ilmu, itu udah pasti disiplin, sudah pasti lebih bertanggung jawab, sudah pasti lebih mau belajar terus setiap harinya. Ya, sudah banyak. Tapi kalau mau gagal ya sudah stop, tidak dapat apa-apa. Setelah vacation ini 2 bulan Akan kembali lagi. kembali, berarti memasuki lagi suasana yang penuh dengan tekanan, Betul. penuh dengan hardik, Yes. ya. Tetapi siap, Siap Pak. siap. Oh, kapan Chin memutuskan untuk bisa berkarir di Indonesia? Atau mau terus berkarir di luar? Sebagai diaspora. Sebagai diaspora loh. Kalau saya sih mungkin nggak mau ninggalin keluarga sih. Mungkin nanti ketika sudah berkeluarga sudah harus mulai menyusun rencana bagaimana saya menetap di Indonesia. Oh. Kalau ternyata pasangannya dari Luar, luar gimana? insya Allah Pak. Insya Allah di sana. Nanti dibawa ke Indonesia. Dibawa ke Indonesia. Dibawa ke Kenapa Indonesia. Indonesia? Cinta Indonesia? Cinta Indonesia, sangat cinta dengan Indonesia. Oh, Pastinya karena nyaman kan. oke. Makanannya Bangga masuk menjadi lidah juga. Orang Indonesia. Bangga menjadi orang Indonesia. Walaupun Chin berada di luar sana berkeliling, Mhm. ketika kamu Indonesia ya, apa yang Chin tunjukkan bahwa I'm the Indonesia? Ya, saya Indonesia, saya apalagi Pak, saya nggak Apa tahu. yang buat bahwa ini loh Indonesia, sehingga orang bisa mengapresiasi kepada Chin as an Indonesian people? Indonesia itu semua orang tahu kita tuh ramah, sopan. Itu udah paling semua orang tahu itu di sana. Orang Indonesia tuh ramah dan sopan. Pekerja keras? Pekerja keras juga. Oke. Pekerja keras tanpa pabrik. iya, tanpa banyak bicara. Oke, good. Tentunya adik-adik sekalian, sahabat Opa Guru dan
semua yang menyimak bincang-bincang pada kesempatan sore hari ini. Banyak hal yang tadi sudah Cin sampaikan. Ternyata untuk menjadi seorang yang bisa melewati hari demi hari yang sulit, saya tidak mengatakan untuk menjadi orang sukses, karena sukses itu hanya 1 menit saja. Setelah itu kita kembali kepada rutinitas. Betul. Ya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menghadapi setiap rutinitas itu menjadi sebuah kisah sukses. Ya. Ya, sukses-sukses kecil itu lebih penting daripada sukses besar. Karena sukses besar adalah dikumpulkan dari sukses-sukses kecil. Dan Cin hari ini dalam bincang-bincang tadi merencanakan menjadikan perjalanan hidupnya menjadi sebuah perjalanan yang indah dan perjalanan sukses yang akan membuat dia semakin kuat untuk menjadi seorang generasi cinta prestasi. Karena alumni SMK Maryland itu selalu harus bergerak pada nilai-nilai generasi cinta prestasi. Dan sudah Cin tunjukkan dengan tidak mudah menyerah dan putus asa. Siap menjadi pribadi mandiri. Percaya diri yang kuat. Amanah ketika diberikan tugas. Betul? Betul, Pak. Nah, itulah nilai-nilai dari generasi cinta prestasi yang ada di Maryland School. Cin, selamat jalani hidup ini yang tidak mudah ini. Ya. Tapi mau mencari cinta di mana nih? Terserah. Insya Allah. Air Nggak laut. tahu. Terserah mau kemana kapal itu menuju ya. Betul, Pak. Oke, tapi sudah punya gambaran? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Oke, baik, terima kasih. Cin, ada nasihat dong atau ada kata-kata hari ini buat sahabat Opa Guru atau adik-adik yang menyimak acara ini? Jangan terlalu banyak pikir kalau mau melakukan sesuatu. Yang penting mulai, jalankan, usahakan, terus didoakan aja. Udah, segampang itu. Biar Tuhan yang ngatur semuanya. Top. Ini nih generasi stroberi yang tidak lembek seperti stroberi yang sudah busuk. Oke, tepuk tangan buat Cin. Thank you, Cin, ya. Terima kasih, Pak. Semoga Cin tambah sukses Amin, dan menjadi amin. kebanggaan Opa Guru dan Amin. kebanggaan Maryland School. Thank you, Amin, Cin. Ya.